Radioku 107,9 FM. Radioku 107,9 FM Cirebon. Inspirasi spirit hati. Benang Merah, program kajian bersama Buya Yahya yang menegaskan hukum halal dan haram yang terjadi di masyarakat dan menjadi problematika umat akan dibahas secara tuntas sehingga bisa dijadikan fatwa. Acara ini terformat secara interaktif melalui line telepon dan SMS. Benang Merah hanya di Radioku 107,9 FM Cirebon. Inspirasi spirit hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Radioku 107,9 FM Cirebon, inspirasi spirit hati. Alhamdulillah, bahagianya pada pagi hari ini kembali saya Ozan dan Ozi dan Kang Ozi ya. Pada pagi hari ini di hari yang ke-15 ya, bulan Februari 2011 ya. Iya. Atau bertepatan dengan 12 Rabiul Awal 1432 Hijriah. Iya. Ada apakah gerangan di 12 Rabiul Awal? Oh, tentunya hari spesial. Hari spesial buat umat Islam semua tentunya ya. Iya. Dan sahabatku, seperti biasa ini di program Benang Merah ini kita akan membahas sebuah kaidah tentang halal dan haram ya, ataupun yang terjadi ya, up to date ya. Iya. Karena kemarin kita juga di 14 Februari kita membahas tentang Valentine ya. Iya. Maka di 12 Rabiul Awal ini kita juga membahas tentang Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan baik sahabatku, seperti biasa sahabat radioku bisa ikut berpartisipasi ya untuk tanya jawab atau memberikan masukan. Tentunya nanti setelah pemaparan tema kita pada pagi hari ini tentunya oleh guru kita bersama yaitu Buya Yahya. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini guru kita Buya Yahya telah ada di dalam studio ya. Dan terlebih dahulu mari kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Buya pagi hari ini? Sehat ya? Sehat atas doa para pendengar semuanya. Kita nanti akan coba mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh guru kita bersama. Tapi sebelumnya ada sebuah lantun nasid dari Abdul Badar dengan ya terjemah.
وسيبقى ذكرها دوما ببالي وسيبقى ذكرها دوما ببالي من زين ثوب الليالي احضريني واعلمي سرا انفعالي سأنادي الله ربي ذا الجلال بخضوعي ونفوري وسؤالي بخضوعي ونفوري وسؤالي Radioku 107,9 FM. Radioku 107,9 FM Cirebon. Inspirasi Spirit Hati. Radioku 107,9 FM. Radioku 107,9 FM Cirebon. Inspirasi Spirit Hati. Benang Merah, program kajian bersama Buya Yahya yang menegaskan hukum halal dan haram yang terjadi di masyarakat dan menjadi problematika umat akan dibahas secara tuntas sehingga bisa dijadikan fatwa. Acara ini terformat secara interaktif melalui line telepon dan SMS. Benang Merah hanya di Radioku 107,9 FM Cirebon. Inspirasi Spirit Hati. Dari kawasan Lembaga Pengembangan Dakwah Bahjah Sendang Sumber, di mana dipancarluaskan Radio Pusat 7,9 FM. Baik sahabatku, kita pada pagi hari ini akan membahas tentang 12 Rabiul Awal, Kang Ujang. Ada apa kemarin, Kang Ujang ya? Kalau orang Romawi di tanggal 14 ya, itu kan membangga-banggakan Valentino, iya, seorang kaisar yang dibangga-banggakan ya, Kang Ujang ya. Tentunya di hari ini kita juga bertepatan dengan 12 Rabiul Awal, dan kita juga punya figur yang harus dan wajib dibangga-banggakan, yaitu Rasulullah SAW, karena Rasulullah bertepatan pada hari ini dilahirkan ya, 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal ya, Bang. Baik, sahabat Radioku 107,9 FM, kita akan dengar bersama tentang pemaparan tema kita pada pagi hari ini, yaitu tentang 12 Rabiul Awal atau bertepatan dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mari kita sama-sama dengarkan dari guru kita bersama, yaitu Buya Yahya. Kepada beliau kami persilahkan, beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini adalah tanggal 12 Rabiul Awal. Menurut kebanyakan ulama ahli sejarah, hari ini adalah hari kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu
Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Akan tapi di situ juga ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan kelahiran Nabi Muhammad bukan di tanggal 12, tapi di tanggal 5. Ada yang mengatakan di tanggal 15. Dan tentunya perbedaan itu tidak akan merubah satu kenyataan bahwa Nabi Muhammad adalah pernah lahir. Nah, kebanyakan ulama mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal. Dan dengan kelahiran Nabi Muhammad bersama hari lahirnya Nabi Muhammad, banyak kaum muslimin yang berusaha untuk mengingat kebesaran Nabi Muhammad semenjak dari dilahirkannya beliau, dengan upaya-upaya membuat sebuah perayaan, yaitu perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi ternyata perayaan Maulid Nabi yang sangat syar'i itu mengalami ganjalan dengan dua kutub ekstrim. Yang pertama adalah ada sebagian kecil kaum muslimin yang dengan cepat dan mudah mengatakan bahwa perayaan Maulid Nabi adalah bid'ah haram. Di sisi lain, ada ekstrim yang lain adalah orang yang merayakan Maulid Nabi dengan melanggar syariat Nabi Muhammad dengan cara-cara yang tidak diridhoi oleh Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi yang benar adalah bergembira kepada Nabi Muhammad, kelahiran Nabi Muhammad adalah sesuatu kewajiban bagi seorang mukmin, kewajiban bagi kita, dengan cara yang diridhoi oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apapun bentuknya hal ini terjadi di tengah-tengah masyarakat, kelompok yang kami sebutkan, 3 kelompok tadi, yang menjalankan Maulid Nabi dengan cara yang benar. Ada yang tidak mau, lebih dari itu kadang tambah mencaci maki. Sisi lain adalah yang merayakan Maulid Nabi dengan cara yang salah. Padahal kalau kita cermati, kalau ekstrim kanan dengan ekstrim kiri pasti berbenturan. Artinya yang melarang Maulid Nabi, tentunya yang perlu dilarang adalah yang merayakan Maulid Nabi dengan cara yang tidak benar dan cara yang salah. Tapi kita di tengah-tengah. Kita di tengah-tengah merayakan Maulid Nabi adalah ada. Sekarang pembahasan secara hukumnya itu bagaimana? Kita perlu bertanya kepada orang yang melarang perayaan Maulid Nabi. Kalau kita lacak, mereka tidak punya hujjah sama sekali. Tidak ada hujjah sama sekali. Tidak ada dalil tentang itu semuanya. Paling banter hadilnya inna astaqal hadis kitabullah. Kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha. Man ahdatsa fi amri ma hadza ma laysa minhu fa warad. Hadis Imam Bukhari. Hujjahnya adalah mengatakan bahwasanya sebaik-baik omongan adalah kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah. Dan sejelek-jelek segala sesuatu, segala urusan itu adalah yang diada-ada, yang baru. Dalam riwayat lain, Imam Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa warad. Yang mengada-ngada di dalam urusan kami dan itu bukan termasuk dari urusan kami tadi, fa warad, maka itu akan tertolak. Man amila amalan laysa alaihi amruna fa warad. Melakukan satu amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad fa warad. Ini adalah dipakai hujjahnya ini. Artinya untuk memasukkan Maulid Nabi ke dalam hal ini adalah masalah ijtihadiyah menurut mereka. Sebab bukan nas, bukan mansus, bukan begini bunyinya. Jangan merayakan Maulid Nabi, tidak ada itu. Jadi merayakan Maulid Nabi adalah dengan ijtihad. Semestinya dia paham makna ijtihad di sini. Kalaupun ini ijtihad dianggap, sementara sudah ada nas yang sangat jelas tentang kewajiban kita untuk bergembira kepada Nabi Muhammad. Rasulullah, ya. Uniknya
ijtihad ini seperti nas, sehingga begitu mudah menyalahkan orang lain. Tidak ada teks, coba dicari di Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang melarang untuk merayakan maulid Nabi dengan nas. Semuanya adalah ijtihad. Lah ijtihad itu harus selamanya tetap ijtihad. Lah inilah ada sebagian orang yang sepertinya mengatakan dirinya pintar tapi ternyata tidak mengerti. Orang harus paham makna ijtihadiyah. Istinbat dari teks, dari nas, bukan mansus, bukan disebutkan di dalam nas. Seperti aqimus shalah, wala taqrabuz zina. Bukan seperti itu. Jangan lakukan zina. Bukan. Akan tapi ini adalah ijtihad. Tidak masuk. Padahal kalau hadis ini dirinci dan dipanjang lebarkan, siapa-siapa yang mengada-ngada adalah ditolak. Dan banyak yang mengada-ngada dalam urusan agama tapi tidak ditolak. Iya. Nah, mereka mengatakan membeda-bedakan lagi antara urusan agama dengan urusan dunia. Padahal di sini juga tidak disebutkan urusan agama dan urusan dunia. Umum ya. Amrina, urusan kami Muhammad hanya ngurus agama saja. Baik, kalau memang itu adalah urusan agama saja, ternyata Sayyidina Umar bin Khattab urusan tarawih. Bagaimana dengan Sayyidina Umar bin Khattab? Dan urusan mengumpulkan Quran adalah juga urusan agama. Dan masih banyak ternyata urusan agama dilakukan oleh para sahabat Nabi yang Nabi Muhammad tidak pernah melakukannya. Ternyata tidak dikatakan bid'ah juga. Kalaupun harus dikatakan adalah seperti yang dikatakan Sayyidina Umar bin Khattab, nikmatil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Jadi ini yang harus kita pahami, bahwa orang yang mengatakan maulid Nabi adalah bid'ah adalah dengan ijtihad. Hanya nanti setelah itu permasalahannya, akankah diterima ijtihad mereka? Siapa mereka harus berijtihad? Siapa mereka berijtihad? Melawan ulama yang banyak tentang perayaan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah, setelah itu, setelah ijtihad mereka ini adalah rapuh, mereka mendatangkan syubhat, menuduh orang lain, dalam bahasa sekarang maling teriak kemudian yang lemah di dia tapi tidak bisa melihat kelemahannya, lalu melihat orang lain seolah-olah seperti lemah. Misalnya meragu-ragukan tentang hujjah. Memang ada sebagian dari ini adalah sisi lain. Mohon maaf kepada para asatid, para ulama yang biasa merayakan maulid Nabi. Jangan Anda membawa hujjah-hujjah yang tidak benar. Hadis-hadis palsu. Kami sering mendengar di mimbar-mimbar ulama-ulamanya orang yang merayakan maulid Nabi itu biasa dengan membawa hadis-hadis palsu tanpa dicermati. Seperti hadis man azzama maulidi wajabat syafaati, itu bukan hadis. Man anfaqa dirhaman fi yaum miladati wajabat lahu syafaati, dan sebagainya. Yang berinfak 1 dirham di hari kelahiranku, maka ia wajib mendapatkan syafaatku. Itu juga tidak pernah diucapkan oleh Rasulullah, itu bohong dan dusta. Kita tidak perlu yang demikian ini. Baik. Akan tetapi yang harus kita pahami, yang pertama tadi, bahwa yang mengatakan maulid Nabi adalah bid'ah itu adalah dengan ijtihad. Anehnya, masalah ijtihadiyah dijadikan masalah qat'iyah, itu adalah awal kesalahan. Kehancuran umat ini adalah di saat umat itu bodoh masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah, katakan itu adalah masalah khilafiyah. Masalah khilafah tetap adalah masalah khilaf. Bukan sesuatu yang harus disepakati. Kalau memang dia menganggap itu masalah ijtihadiyah. Kecuali mansus, kalau nas boleh Anda mengatakan apa saja, tapi tidak ada nas. Dan ini masalah ijtihadiyah pun, bahwasanya maulid Nabi adalah bid'ah, itu pun susah dimasukkannya. Jadi ijtihad yang tidak benar. Kalau kita anggap ini ijtihad, jadi ini adalah menumpuk. Pertama, masalah pembid'ah maulid Nabi adalah masalah ijtihad. Itu pun ijtihadnya kalau diterima. Karena ijtihadnya sangat jauh dari benar. Aneh, unik. Dimasukkan dari sisi mana? Karena perayaan maulid Nabi adalah segalanya baik. Lalu mereka mencari hujjah lain, apanya? Niru-niru orang Nasrani. Siapa yang meniru orang Nasrani? Kalau kebaikan bersedekah, infak, kumpul, masa niru orang Nasrani? Kumpul pun diajarkan oleh Rasulullah. Berceramah diajarkan Rasulullah. Membaca sejarah Nabi Muhammad diajarkan oleh Allah. Untuk membaca sejarah Nabi. Dari mana? Jadi jangan sampai kita itu mencari hujjah dari sesuatu yang tidak benar. Baik, biasa seperti orang yang tenggelam. Lalu sudah tenggelam tuh rumput jadikan pegangan.
Ini musibah. Jadi hujah yang mereka menuduh kita itu, mereka mencari hujah diantaranya dengan menuduh. Tapi tuduhan mereka tidak masuk. Semua yang dituduhkan kepada orang yang merasakan maulid Nabi adalah satu hal yang unik. Baik, ini yang pertama dan harus kita pahami bahwa ini adalah ijtihad mereka, dan ijtihad itu tidak bisa diterima, belum tentu diterima. Kalaupun seandainya ijtihadnya mereka diterima, anggap saja ayo kita terima ijtihad mereka di dalam membid'ahkan maulid Nabi, berarti ini adalah masalah ijtihadiyah. Masalah ijtihadiyah artinya masalah ijtihadiyah ini harus orang lapang dada. Akan tetapi ijtihad mereka tetap tidak bisa diterima karena apa? Unik. Dari mana dimasukkannya? Nah, maka lihat, yang menjadikan seolah-olah kuat hujah mereka itu adalah fitnah, mengatakan misalnya maulid Nabi adalah seperti Natalan. Kemudian ditambah lagi bersama kelahiran Nabi Muhammad kan meninggalnya Nabi Muhammad kan unik, orang bergembira sekaligus susah. Kemudian mengatakan lagi hujah untuk meragukan, diantaranya yang ketiga adalah Nabi Muhammad lahir bukan tanggal 12. Baik, kalau sudah kita runtuhkan hujah ini semuanya, mau kemana? Tanggal 12 Rabiul Awal yang kita sebut hari ini, ulama sudah bersepakat bahwasanya memang tidak sepakat dalam 12 Rabiul Awal. Memang ulama telah berbeda pendapat. Artinya kesepakatan ulama adalah kelahiran Nabi Muhammad adalah ada, tapi bulan tanggalnya tidak tentu, tidak satu kata. Ada yang mengatakan tanggal 5, 15, ada tanggal 12 dan sebagainya. Artinya memang ini perbedaan pendapat, dan kita tidak berurusan dengan itu. Kita berurusan dengan kelahiran Nabi Muhammad. Jadi kita bukan berurusan dengan hari dan tanggal kelahirannya, tapi kita bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun meniru-niru kayak orang Nasrani, astagfirullahaladzim. Semua yang merayakan maulid Nabi adalah benci kepada orang Nasrani. Artinya tidak mengikrar tidak ikatkan agama Nasrani. Bagaimana kita dikatakan sama dengan mereka? Kalau orang Nasrani melakukan sholat, dulu orang-orang di luar Islam itu artinya ada sholat. Nabi-nabi terdahulu juga diajarkan sholat. Kalau mereka sholat lalu kita sholat, apakah kita dikatakan sholat kita meniru mereka? Kita diajarkan untuk mereka bergembira dengan Nabi yang mereka anggap Tuhan. Mereka bergembira dengan Valentino, orang yang ditokohkan. Mereka bergembira. Loh, di saat kita bergembira dengan Nabi kita, kenapa harus disamakan? Ini kan unik, sesuatu hal yang aneh. Sungguh mohon kejujuran wahai orang yang anti maulid Nabi. Mohon kejujuran. Bagaimana kita bergembira kepada orang yang kita muliakan, kok juga dikira sama kamu itu ikut-ikut? Terus bagaimana? Allah. Ya ini kan syiarnya orang Natalan. Syiarnya orang Natalan tanggal 25 Desember. Bukan tanggal 12 Rabiul Awal, beda. Kemudian ada lagi, kita punya hari raya hanya hari raya Idul Fitri, Idul Adha saja. Itu semua disepakati, tapi orang bergembira di luar itu apakah dilarang? Dari mana larangan itu? Kita harus bergembira bersama nikmat-nikmat Allah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah kepada Muhammad agar mereka bergembira dengan rahmat Allah, dan Nabi Muhammad adalah rahmat. Ini perintah dari Allah untuk bergembira. Lagi-lagi mereka meragukan hujah ini lalu berkata, para ulama pun tidak menafsiri maulid Nabi. Aneh. Jadi mereka pengen tafsir nas Al-Quran, nas. Mereka ulama menafsiri seperti itu. Menafsiri bahasanya segala kegembiraan, apa-apa saja. Kalau kita ingat rahmat dan nikmat dari Allah, maka saat itu kita diperintahkan untuk bergembira. Dan Anda percaya atau tidak kalau Nabi Muhammad itu nikmat? Jujur, percaya. Rahmat atau bukan rahmat? Bagaimana dengan rahmat kita bergembira? Ada lagi yang meragukan, yang perlu bergembira kita adalah bukan di saat lahirnya Nabi Muhammad, tapi yang perlu digembirai adalah di saat Nabi Muhammad diutus Allah merendahkan jasad Nabi Muhammad, seolah-olah Nabi Muhammad sebelum jadi Nabi tidak ada nilainya. Nabi Muhammad sebelum jadi Nabi tidak ada nilainya. Itu adalah dusta. Dan ketahuilah, Allah lebih tahu daripada Anda wahai orang anti maulid. Kalau Nabi Muhammad orang biasa, kenapa harus dipayungi oleh Allah di saat berjalan? Dan waktu itu belum jadi Nabi. Dan kalau memang Nabi adalah manusia biasa, kenapa harus malaikat Jibril turun membelah dada Rasulullah di masa kecilnya? Kalau memang Nabi Muhammad adalah manusia biasa, kenapa menjadikan sebab Halimah, Sa'diyah dan peternakanya adalah menjadi subur? Kalau Nabi Muhammad adalah orang yang biasa saja, tidak ada apa-apanya, tidak ada kelebihannya, kenapa harus Abraha dihancurkan bersama kelahiran Nabi Muhammad? Kalau Nabi Muhammad adalah orang biasa, jasadnya tidak ada nilainya, kenapa para sahabat Nabi yang berebut dahaknya Rasulullah? Imam Bukhari meriwayatkan,
Kalau Nabi Muhammad adalah biasa saja, jasadnya sama seperti dengan Anda, kenapa Nabi Muhammad dibuat ada keringatnya keharum? Kalau memang Nabi Muhammad sama dengan Anda, kenapa Nabi Muhammad rambutnya diperebutkan? Imam Muslim meriwayatkan hadis ini. Dan Imam Bukhari Muslim juga meriwayatkan kenapa Sayyidah Hafsah menyimpan jubahnya Rasulullah untuk berobat, untuk pengobatan. Kalau memang Nabi Muhammad adalah jasadnya biasa-biasa saja. Anda jangan merendahkan jasad Nabi Muhammad. Dan jasad Nabi Muhammad adalah mulia. Nah inilah, mereka berusaha untuk meragukan ini semuanya. Kemudian mereka serta-merta dengan mengatakan, saya butuh hujjah, butuh dalil. Ente tidak punya dalil. Ente itu ada dalil kuman ahdatsam. Apa Anda tidak ingat man sana fil Islami sunnatan hasanatan falahu ajruha mithlu ajri fa'iliha? Yang mengadakan satu kebaikan baik, perkumpulan orang sedekah infak, itu adalah mendapatkan pahala, dan orang yang melakukan akan dapat pahala. Kenapa Anda lupa hadis ini? Hanya yang indikat bid'ah saja itu. Ini juga man ahdatsa fi amrina ma laysa min man sanna fil Islami sunnatan hasanatan falahu ajruha. Yang melakukan di dalam Islam sesuatu kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala. Ini adalah satu gambaran bahwasanya apa yang mereka lakukan itu adalah tidak ada hujahnya. Ini jujur. Tidak ada hujah. Pemborosan. Innalillah, orang sedekah dibilang boros. Dari mana? Tidak ada boros di dalam kebaikan, itu kaidah. Kalau Anda menyumbang orang, bangun masjid, makan untuk senang sampai sesuka-sukanya, sak kenyang-nyang makan orang sak kampung sampai Anda melarat, tidak dikatakan boros tuh. Boros itu adalah foya-foya untuk beli yang enggak karu-karuan. Ajib, bagaimana dikatakan pemborosan nih? Memberi makan orang dikatakan pemborosan? Allah. Ini adalah musibah. Dan ini adalah gambaran. Kemudian adakah hujah-hujah dari kita? Banyak. Orang yang merayakan Maulid Nabi adalah hujah. Hujahnya nas atau ijtihad? Ya namanya hujah. Yang nas, ijtihad. Tapi mana yang lebih dekat? Anggap saja itu hujah, mereka ijtihad dan ini ijtihad. Orang ulama juga berijtihad banyak. Di antara hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimallahu taala dari Qatadah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaum yaumil Itsnain. Pernah ditanya tentang puasa hari Senin. Faqala, Nabi Muhammad lalu menjawab, "Fihi wulidtu." Di hari itu aku dilahirkan Allah. Nabi Muhammad menyebut hari Senin, hari yang dilahirkannya Nabi Muhammad di hari itu. Lah Nabi Muhammad menyebut hari kelahiran. Artinya Nabi Muhammad menyebut hari kelahirannya dibarengi dengan puasa, itu tanda bangga, bergembira Nabi Muhammad dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bisa dipahami bahwasanya setiap orang yang bergembira dengan apa yang diberikan oleh Allah, nikmat yang diberikan oleh Allah, nikmat kehadirannya di dunia ini, maka saat itu ia bersyukur kepada Allah. Lah ada di dunia kok nikmat. Barangkali wong lahir gitu saja kok nikmat. Lahir gitu saja kok nikmat. Innalillah. Nabi Muhammad bukan nikmat buat Anda, Pak. Jujur nih. Ya, kadang-kadang Nabi Muhammad bukan nikmat buat Anda. Kelahiran Nabi Muhammad bukan hadiah dari Allah. Malah ini lebih berbahaya lagi orang yang tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai nikmat. Lagi-lagi pengen mengatakan itu maksudnya bukan merayakan Maulid Nabi. Itu menurutmu. Tapi orang yang faham di sini disebut Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ijtihad mereka ini lebih dekat karena Nabi kalimat wulidtu. Jangan alergi dengan kalimat kelahiran Nabi Muhammad. Apalagi dirubah, yang perlu adalah diutusnya Nabi Muhammad. Ini Nabi Muhammad menyebutkan hari kelahiran wulidtu. Kalau memang hari kelahiran Nabi Muhammad disebut adalah bid'ah, Nabi Muhammad tidak boleh menyebut kalimat wulidtu. Hukumnya haram bagi Nabi Muhammad. Karena apa? Bakal dicontoh oleh umatnya menyebut hari kelahirannya. Ini adalah masalah hari Senin. Nabi Muhammad perhatian dengan hari Senin karena hari itu hari dilahirkannya beliau. Kemudian ayat Al-Qadlahi, ini ayat surat Yunus ya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Perintah dari Allah agar kita bergembira atas rahmat yang diturunkan oleh Allah, diberikan oleh Allah. Dan sudah sangat jelas rahmat kita. Rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kita banyak. Dan paling gedenya rahmat adalah Nabi Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Katanya, wah, ini tidak mengena. Ijtihadnya enggak mengena. Lalu yang ijtihad mengena itu bagaimana itu? Mohon maaf, ini bukan ijtihad kami, kita ngikut para ulama. Sudah Nabi Muhammad digelari sebagai rahmatan lil alamin. Setuju atau tidak? Dan rahmat Nabi Muhammad sebelum diutus pun sudah ada rahmatnya Nabi Muhammad. Bagaimana perpecahan di Mekah waktu itu? Orang ingin meletakkan Hajar Al-Aswad, tolong sadar atau tidak Anda? Baca sejarah atau tidak? Waktu Nabi Muhammad, waktu Mekah Ka'bah dibongkar, lalu mau dipasang lagi Hajar Aswad, takut para orang-orang para kabilah-kabilah yang ada di Arab pada cekcok, lalu mencari orang bijak yang ada adalah Nabi Muhammad, lalu Nabi Muhammad menggelar sorbannya, batu ditaruh di tengah, semua suku yang ada di sana suruh mengambil ujung sorbannya agar mereka merasa mengangkat batu itu semuanya. Ya, rahmat Nabi Muhammad sudah hindarkan perpecahan dan permusuhan pada zaman itu.
Kurang apa? Rahmat Nabi Muhammad di saat menjadi Nabi saja. Oh bukan, rahmat Nabi Muhammad sudah ada. Ini rahmat yang sesungguhnya. Mereka lagi-lagi berkata, ulama kan tidak pernah ada yang menafsiri seperti itu. Ente mulai tadi nafsiri bukan tafsirnya ulama kok nggak sadar. Ajib, mereka tuh kadang-kadang aneh. Coba lihat. Orang-orang yang dikatakan orang-orang besar itu selalu mengatakan ulama-ulama tidak pernah menafsiri seperti itu. Ulama-ulama tidak pernah menafsiri bahwasanya rahmat yang dikatakan qul bi fadlillah wa bi rahmati itu adalah Nabi Muhammad. Aneh. Mereka dengan hadis-hadis tidak pernah, itu bukan maulid Nabi, itu juga tidak pernah disebutkan maulid Nabi. Bahkan itu lebih jauh. Mana maulid Nabi disebut? Tapi kalau sudah menuduh orang paling enak. Memang susah, orang melihat jerawatnya sendiri nggak bisa. Apa? Masya Allah, subhanallah. Inilah yang harus kita tegaskan. Kemudian juga tentang kejadian orang-orang Yahudi yang puasa pada hari Asyura. Ternyata Nabi Muhammad bertanya kepada mereka, yasumuna li'anna Allah Ta'ala najja fihi Musa. Hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Muslim, Imam Muslim. Waktu Nabi Muhammad melihat orang-orang Yahudi pada puasa di hari Asyura 10 Muharram. Lalu Nabi Muhammad bertanya kenapa mereka puasa. Nabi Muhammad dijawab oleh para sahabat, mereka puasa li'anna Allah najja fihi Musa nabiyahum. Nabi Muhammad para orang Yahudi berpuasa karena di hari itulah Nabi Musa diselamatkan Allah. Nabi Musa diselamatkan. Hum yasumuna syukran lillahi 'ala ni'mati. Mereka orang Yahudi berpuasa karena syukur atas nikmat yang namanya Nabi Musa. Ajib. Ini kan sudah sangat jelas. Mensyukuri nabinya. Dan ini Al-Quran, Rasulullah yang bercerita. Ini bukan kita. Kalau kita niru Yahudi dalam hal ini, benar. Nabi Muhammad pun lalu berkata, nahnu aula bi Musa minhum. Bahkan disebutkan, hal begitu perlu untuk kita lakukan. Ini kita lebih berhak untuk kayak begitu tuh. Dicontohkan. Jadi kita niru Yahudi dalam hal ini. Yang benar. Mensyukuri. Bergembira atas nabinya. Yahudi yang benar waktu itu ya. Yeah. Nah ini dicontohkan. Natalan ikut ini nih Allah. Kalau bergembira dengan Sayyidina Isa alaihissalam harus salamun alaihi. Akan disebutkan salamun alaihi yauma wulidtu. Kemudian ada lagi hujjah-hujjah yang lainnya. Ini bukan hujjah sebetulnya. Imam Bukhari di dalam kitabun nikah bercerita tentang Abu Lahab. Memang ini bukan sebagai hujjah. Mohon jangan dijadikan sebagai hujjah, tapi ini istishhad. Ini hanya cukup kita menilai Imam Bukhari. Imam Bukhari orang alim atau bukan? Hebat atau tidak hebat? Baik, siapa yang tidak senang dengan Imam Bukhari? Tapi memang sebagian kita langsung menjadikan cerita ini sebagai hujjah. Tapi tidak, kita untuk menilai Imam Ghazali. Apa Imam Al-Bukhari? Ada di situ disebutkan di dalam kitab Nikah bahwasanya Abu Lahab itu adalah pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah dikatakan oleh Allah, tabbat yada abi lahabi wa tab. Celaka Abu Jahal. Abu Jahal itu sudah dipastikan masuk neraka. Ternyata waktu bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad, kemudian memerdekakan budaknya yang bernama Suwaibah. Waktu Suwaibah memberikan kabar gembira bahwasanya saudaramu Abdullah mempunyai anak laki-laki. Di saat itu Abu Lahab bergembira. Kemudian yang namanya Suwaibah dimerdekakan. Tolong ini cermati kisah ini. Setelah Suwaibah dimerdekakan, kemudian ada yang melihat di dalam mimpi bahwasanya yang namanya Abu Lahab diringankan dari siksa api neraka. Diringankan bukan dimatikan, diringankan. Jadi kalau 100 menjadi 90 dikurangi. Kapan itu? Di hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Memang ini bukan hujjah. Ini bukan hujjah. Dan itu hanya mimpi. Kita tidak akan membawa itu sebagai hujjah kita sudah cukup tadi. Akan tetapi yang harus kita pahami, kenapa kisah mimpi ini oleh Imam Al-Bukhari dimasukkan dalam kitab yang paling hebat ini? Karena apa? Imam Bukhari juga tahu bahwasanya kelahiran Nabi Muhammad ada nilainya, sampai perlu membawa cerita tentang mimpinya orang yang melihat Abu Jahal dikurangi siksa, Abu Lahab dikurangi siksanya waktu di hari kelahiran Nabi Muhammad, di hari Senin.
Lah, kalau memang kelahiran Nabi Muhammad tidak ada artinya, Imam Bukhari kok kayak goblok bener tuh. Kenapa dimasukkan dalam kitab sahihnya yang hebat itu? Di dalam kitab sahihnya yang luar biasa besar itu ada apa dimasukkan ke situ? Kalau memang itu adalah membahayakan akidah. Nah, ini laki-laki yang dituduh dari Imam Ghazali. Sebetulnya ya akhi, ya ikhwan, kita perlu kejujuran saja. Kita perlu kesejukan hati dalam menilai sebuah permasalahan. Ini dia kitab Bukhari, Sahih Bukhari, kurang apa? Dan itu bukan hadis. Lagi-lagi kepada kaum muslimin, itu bukan hujjah. Itu bukan hujjah. Karena hujjah itu adalah yang jelas daripada hadis Nabi dari Al-Quran, kemudian dari ijma'nya ulama, dari qiyas-qiyas. Tapi kami tidak mengatakan itu sebagai hujjah. Memang ada sebagian dari ulama-ulama kita mengatakan bahasanya ini adalah tidak benar. Abu Jahal, Abu Lahab diringankan. Barangkali mereka tidak bisa memahami makna diringankan ya. Kalau diringankan itu artinya bukan dibebaskan ya. Ringankan itu adalah karena Abu Lahab itu paling memusuhi Rasulullah, itu adalah nerakanya paling tinggi. Diturunkan pun belum ada yang nurut, belum ada yang di bawahnya, tidak ada yang masih di atasnya lagi. Jadi karena begitu tingginya ya, diturunkan pun masih tinggi. Kenapa kita susah? Nah, baik, ini adalah diringankan Abu Lahab siksanya gara-gara dia bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sehingga ada penyair, ada di Dimaski berkata, idza kana hadza kafirun ja'a dammuhu tabbat yadahu fil jahimi mukhallada. Ini orang kafir yang sudah benar-benar celaka, disebutkan sebagai ahli neraka. Ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffaf anhu lisururi bi ahmada. Ia adalah diringankan api neraka baginya karena bergembira dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Madzannu bil abdil ladzi kana umru bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Lalu bagaimana kira-kira dengan orang yang bergembira dengan Nabi Muhammad dan dia dari ahli tauhid? Yang bukan ahli tauhid saja bergembira dengan Nabi Muhammad ada maknanya. Bagaimana kalau dia adalah bukan ahli tauhid? Bagaimana kalau itu adalah ahli tauhid? Cuman sekali lagi, itu bukan hujjah. Wahai orang yang anti maulid, jangan menganggap kami menganggap ini hujjah. Oh tidak, kami tidak menganggap hujjah. Cuman kami ingin mengajak Anda untuk melihat Imam Bukhari itu seperti apa. Imam Bukhari memasukkan ini karena Imam Bukhari sudah menganggap bahwasanya perayaan maulid Nabi adalah biasa-biasa saja. Bergembira dengan Nabi Muhammad adalah hal yang wajar, dan itu adalah suatu kewajiban. Jangan Anda merasa lebih pintar dari Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kemudian masih banyak lagi ya tentang firman-firman Allah Subhanahu wa taala, di antaranya falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wa tabau'n nur alladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Jadi orang yang beriman kepada Nabi Muhammad tidak cukup dengan beriman. Wa 'azzaruhu, memuliakan, mengagungkan Nabi Muhammad. Iman saja tidak cukup, harus ada mengagungkan. Mengagungkan Nabi Muhammad itu apa? Mengagungkan risalahnya, mengagungkan jasadnya. Siapa yang mengatakan perayaan Maulid Nabi adalah tidak mengagungkan Nabi Muhammad? Perayaan Maulid Nabi mengagungkan. Justru tujuannya adalah untuk mengagungkan Nabi Muhammad. Wa nasaruhu, memberikan pertolongan, membantu, berjuang untuk Nabi Muhammad. Wa tabau'n nurul ladzi unzila ma'ahu, dan mengikuti cahaya yakni Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Kemudian ada lagi sebuah hadis yang dijadikan sandaran bagi mereka untuk tidak mengkultuskan Nabi Muhammad. La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kau kultuskan Muhammad. Innalillah. Mana mengkultuskan? Coba lihat di Al-Bahjah apa yang ada. Perayaan Maulid Nabi, orang berkumpul, membaca salawat, dengar ceramah, selesai. Mana ada kultus? Kultusnya di mana? Kultus itu adalah kalau sudah menganggap Nabi Muhammad sebagai Tuhan. Tidak ada kita menganggap Nabi Muhammad sebagai Tuhan. Sebetulnya dalam hal ini makanya sudah disepakati keanehan di dalam kajian ilmiah yang kami lewati adalah orang yang mengingkari perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dalil yang enggak nyambung sama sekali. Tidak nyambung sama sekali. Tolong, ini perlu kejujuran. Tidak nyambung hujah-hujah mereka. Ini saja barangkali. Adapun kalau kita perlu hujah yang lainnya, terlalu banyak hujahnya para ulama, dan kita hanya menghadirkan sebagian kecil daripada hujah-hujah Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Baik sahabat Radio Gu 109 FM, kami nantikan partisipasinya. Barangkali ada yang perlu ditanyakan atau mungkin ditambahkan dari apa yang telah disampaikan oleh Kang Biaya ya. Namun sebelumnya jangan kemana-mana, tetap di 107,9 FM, karena setelah yang satu ini kami akan kembali.
شادية تقدم من الله
107,9 FM. Radioku 107,9 FM Cirebon, inspirasi spirit hati. Inilah informasi pengajian rutin bersama Buya Yahya, pengasuh Pondok Pesantren Al-Bahjah Cirebon. Untuk kajian kitab Riyadhus Shalihin dan Tajridus Shoreh, ikuti setiap Ahad pagi jam 6.30 sampai dengan jam 8 di Majelis Al-Bahjah Sendang Sumber Cirebon. Belajar bareng bersama Buya Yahya dan Umi. Ikuti setiap Senin pagi jam 5.30 sampai dengan jam 7 di Radioku 107,9 FM Cirebon. Inspirasi spirit hati. Kajian kitab Al-Hikam. Ikuti setiap malam Selasa jam 20 sampai dengan jam 21.30 di Masjid At-Taqwa Cirebon. Setelah kita hitung banyaknya amal yang pernah kita lakukan itu, pernahkah kita renungi diterimakah amal kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi yang namanya riya itu masuk ke hati seseorang itu lebih lembut dari langkah kaki semut hitam yang berjalan di kegelapan malam di atas batu hitam. Ikuti pula Hidup Indah bersama Buya Yahya. Saksikan setiap Kamis malam Jumat jam 20 sampai dengan 22 di Cirebon TV. Panji Asar bersama Buya Yahya setiap Ahad jam 16 sampai dengan 17.30 di Radio Wadi 101,6 FM Kuningan, Radio Keluarga Muslim. Untuk kajian tafsir, ikuti setiap Sabtu pagi jam 6.30 sampai dengan jam 8 di Majelis Al-Bahjah Sendang Sumber Cirebon. Dan kajian kitab Minhajul Abidin ikuti setiap malam Ahad jam 20 sampai dengan jam 21.30 di Masjid Raya Al-Mustaqim, Weru Pleret Cirebon. Radioku 107,9 FM. Radioku 107,9 FM Cirebon, inspirasi spirit hati. Benang Merah, program kajian bersama Buya Yahya yang menegaskan hukum halal dan haram yang terjadi di masyarakat dan menjadi problematika umat akan dibahas secara tuntas sehingga bisa dijadikan fatwa. Acara ini terformat secara interaktif melalui line telepon dan SMS. Benang Merah hanya di Radioku 107,9 FM Cirebon, inspirasi spirit hati. Radio 107,9 FM Cirebon, inspirasi spirit hati. Masih bersama Ozan dan Ozi ya, tentunya di program Benang Merah. Dan kembali ke Ozan ajak nih buat sahabat semua untuk dapat ikut berpartisipasi lewat line telepon kami di 0231 252 2549 atau via pesan singkat di 081 321 461 Ozan ulangi ya, di via telepon kami di 0231 252 2549 atau via pesan singkat di 081 321 461 Ya baik, yang masih kelihatannya sudah ada beberapa SMS yang masuk ya, dan kita akan bacakan. Yang pertama adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Buya, Kang Ozan dan Kang Ozi katanya, semoga panjang umur, lalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala di dunia dan lebih-lebih di akhirat. Amin. Ini katanya dari Jailani, Buya mau tanya, katanya apa ada puasa yang khusus di bulan, yang dikhususkan di bulan ini? Maksudnya di bulan Rabiul Awal ya? Iya. Seperti halnya puasa pada tanggal 10 Muharram. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mungkin tidak hanya puasa Kang Ozan ya. Iya. Mungkin ada amalan-amalan lain, sholat atau apa mungkin ya. Iya. Mungkin silakan dijawab ya. Adapun puasa itu disunahkan kapan saja. Ada puasa rawatib ya, ada puasa yang punya waktu khusus. Seperti puasa Senin dan Kamis. Kemudian puasa 10 Asyura atau Tasu'anya, Syawal 6 hari 12 Syawal, itu ada puasa. Lebih dari itu ada namanya puasa mutlak. Puasa mutlak yang tidak terikat dengan ketentuan waktu, kapan saja kita melakukan, kecuali bukan di 5 hari yang haram, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, dan hari Tasyrik. Maka setelah itu melakukan puasa itu adalah boleh-boleh saja. Begitu juga yang namanya sedekah. Ada sedekah wajib, namanya nafkah dan zakat. Ada lagi yang sunnah, dan itu kapan saja waktunya. Dan kita tidak boleh membuat sholat baru, misalnya, atau puasa baru. Kita menjadikan satu puasa, saya ingin mengadakan puasa apa, itu tidak diperkenankan. Hukumnya adalah bid'ah. Itu membuat sholat baru, bid'ah. Tetapi kalau kita melakukan satu sholat sunnah mutlak di hari-hari tertentu, maka itu bukan bid'ah. Kalau kita melakukan satu puasa mutlak di hari tertentu adalah nggak apa-apa. Bahkan itu adalah sesuatu yang baik. Misalnya di hari kelahiran kita lalu kita berpuasa. Puasanya puasa apa? Mutlak. Puasa sunat mutlak. Tujuannya apa? Kita tawasul dengan amal soleh. Semoga dengan puasa kita ini umur kita tambah panjang. Umur kita panjang dan juga barokah manfaat. Iya, ini tidak ada masalah puasa mutlak. Tapi Selasa mahalnya. Di hari kelahiran Nabi Muhammad ini, pas kita paskan di hari itu, kita puasa sunnah namanya sunat mutlak. Bukan puasa maulid, gak ada. Puasa maulid Nabi gak ada. Puasa hari kelahiran Nabi Muhammad tidak ada. Dan Nabi Muhammad mengajari puasa Senin Kamis, itu adalah lain. Kita tidak boleh membuat yang lain lagi. Kalau pas hari Senin, lakukan puasa hari Senin. Tapi kalau kita melakukan puasa bersama hari kelahiran Nabi Muhammad, kebetulan seperti hari ini, hari Selasa, ada orang yang berpuasa, puasalah. Tapi puasa Anda adalah puasa sunnah mutlak. Sebab tidak ada larangan bahasanya dilarang puasa di hari kelahiran Nabi Muhammad. Tetap puasa adalah tetap diperkenankan baik di saat kelahiran Nabi Muhammad atau di luar kelahiran Nabi Muhammad. Hanya kita istimewakan hari ini, maka kita berpuasa di hari ini dengan harapan semoga kita semakin cinta. Dan Imam Bukhari meriwayatkan tawasul dengan amal soleh itu boleh. Tawasul dengan amal soleh sangat dibolehkan, bahkan disepakati. Orang yang anti tawasul pun memperkenankan. Kenapa kita tawasul dengan amal soleh jadi gak boleh? Kita melakukan puasa, kemudian setelah itu kita berdoa semoga dengan puasa kita ini Allah menjadikan kita semakin cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kesimpulannya, puasa Maulid Nabi tidak ada. Kalau Anda ingin puasa, lakukan puasa dan niatkan semoga Allah menjadikan Anda semakin cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bu ya, ada satu pertanyaan lagi nih, mungkin Kang Ozi bisa tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya mau tanya, saya pernah dengar dengan hadis yang disebutkan Buya bahwa barang siapa yang mengagungkan maulid akan mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan di hari kiamat. Dan saya tidak tahu kalau itu adalah hadis palsu. Lalu dengan perkataan keempat Khulafaur Rasyidin yang isinya mengagungkan maulid Nabi itu benar atau palsu? Dan maksud dari hujjah, nas dan ijtihad itu apa? Afwan, assalamualaikum. Banyak itu dinukil oleh sebagian dari kita, termasuk al-muntasibina ilal ilm. Memang kebenaran harus disampaikan. Ini banyak diketemukan di kitab-kitab kita tentang hadis man azama walidi man azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamati wa man anfaqa dirhaman fi maulidi fa ka'annama anfaqa jabalan min dhahabin fi sabilillah. Yang merayakan maulid Nabi akan mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Yang bersedekah 1 dirham di hari kelahiranku seperti dia bersedekah 1 gunung pahala, 1 gunung emas di jalan Allah.
Itu adalah semuanya bukan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak ada perlunya kita membawa yang demikian itu. Begitu juga yang dikatakan oleh para sahabat. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, man anfaqa dirhaman fi maulidin Nabi kana rafiqi fil jannati. Yang bersedekah di hari kelahiran Nabi Muhammad, maka akan bersamaku di surga, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan ini pun juga tidak benar riwayat ini dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Intinya kami mohon, kami himbau, riwayat-riwayat khusus tentang perayaan Maulid Nabi itu tidak pernah ada. Jadi tidak ada. Maka hindari itu semuanya. Biarpun itu disebutkan di dalam kitab Maulidnya Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami menulis satu kitab Maulid, ini dimasukkan. Dan juga biarpun ini ada di sebagian bukunya Imam Nawawi Al-Bantani. Nah, tapi para ahli hadis yang lebih tahu di dalam hal ini, kita kembalikan kepada mereka. Ingat, kebenaran, sampaikan kebenaran. Justru kalau hadis-hadis palsu ini kita bawa, nanti itu senjata makan tuan. Ketahuilah, kita berhadapan dengan bukan orang yang jujur di dalam menilai. Kita berhadapan dengan pendusta. Kitabnya Imam Nawawi saja dirusak, kitab Azkar. Jadi orang yang anti Maulid Nabi itu adalah pendusta, suka merusak. Coba, kalau Anda membawa 5 hujjah yang kuat-kuat, hebat-hebat, lalu Anda sisipkan 1 hujjah yang mondok kayak begini, yang kuat ditinggal, yang 1 ini dibahas untuk merendahkan kita. Mana yang 4 tadi? Makanya kita menghindari, kita tidak akan membawa hujjah-hujjah palsu. Ini tidak pernah ada diucapkan oleh Rasulullah SAW dan juga oleh para sahabat Nabi SAW. Baik, maka ini adalah satu. Adapun ini ilmu masalah ilmiah. Adapun para sahabat Nabi melakukannya adalah setiap saat. Jadi bergembira dengan Nabi Muhammad itu adalah setiap saat, tidak terbatas waktu, ya. Tidak ada ketentuan waktunya. Dan kita pun semestinya semacam itu. Artinya kalau setiap saat, kalau sesaat-sesaat juga tidak dilarang dong. Masa setiap saat boleh, tapi kalau sesaat-sesaat jadi tidak boleh. Kan ini aneh. Untuk bergembira dengan Nabi Muhammad setiap saat, dan itu yang dilakukan para sahabat Nabi. Adapun para caranya bermacam-macam. Mungkin Anda bersedekah, infak, mungkin Anda mengumpulkan orang untuk pengajian, membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Dan memang banyak, ada rinci. Biasanya itu ada hadis-hadis yang palsu itu direntet. Yang pertama Rasulullah, kedua Sayyidina Abu Bakar. Kemudian yang kata Sayyidina Utsman berkata ini. Kalau riwayat dari Sayyidina Utsman yang masyhur adalah man a'zama maulidi sallallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam. Barang siapa menghidupkan Maulid Nabi, merayakan Nabi, telah menghidupkan Islam. Dari Sayyidina Utsman. Ada lagi dari Sayyidina Ali, man a'zama maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yahjuna dunya illa bil iman. Tidak akan keluar dari dunia kecuali iman. Itu tidak pernah diucapkan oleh beliau-beliau, dan maka dari itu kita jangan berdusta kepada Rasulullah dan berdusta kepada para ulama-ulama. Lalu hujjah kita dari mana? Hujjah kita sudah sangat jelas tadi. Tidak perlu kita dengan hadis maudu' man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Jangan sampai berdusta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf para ustaz yang biasa di bulan Maulid, memang paling lezat ini ya, paling enak ini hujjah ini, paling enak. Man azama maulidi wajabat, apalagi kok tidak ada sumbangan masuk untuk mulutan, langsung infaqatir haman barang siapa berinfak. Tapi kita harus jujur, Islam tidak boleh dengan bohong semacam itu. Harus jujur kita. Jadi para asatidz, para ulama ada menjauhkan daripada hadis-hadis yang semacam ini. Cukuplah dengan dalil-dalil yang sangat kuat yang mengukuhkan bahwa perayaan Maulid Nabi ini adalah sudah menjadi ijma' ulama. Ya. Ijma' ulama dari masa ke masa, kecuali orang abad ke-7 itu yang meributkan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Terus Buya tadi tambahkan apa itu nas, apa itu ijtihad. Nas itu adalah tertulis dalam teks Al-Quran dan hadis Nabi, bunyinya semacam itu. Kalau ijtihad itu tidak tertulis, tapi bisa dimasukkan melalui istinbat. Istinbat itu adalah pemahaman sesuai dengan kaidah usul fikih. Misalnya tadi, kalau ijtihad itu begini. Barang siapa bergembira, misalnya begini. Para ulama, kita tidak berijtihad, kan? Kita adalah muqallid, kita pengikut saja. Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Coba, orang apapun juga bisa paham. Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad agar umatmu itu bergembira atas rahmat Allah. Rahmat ini kan umum. Nah, kalau Nabi Muhammad dimasukkan ke ayat ini bisa atau tidak? Iya. Tidak disebut. Al-Quran tidak mengatakan bergembira kamu dengan kelahiran Muhammad, tidak. Iya. Tapi di sini Al-Quran berbicara bahwasanya bergembiralah kamu dengan rahmat Allah secara umum. Secara umum. Tapi setelah itu kita tahu Nabi Muhammad adalah rahmat. Berarti bisa saja ini dimasukkan ke sini. Ini ijtihad. Bukan langsung Al-Quran berkata bahwasanya Allah menyuruh bergembira dengan Nabi Muhammad. Tapi tidak. Tapi ijtihad.
Jadi ijtihad itu adalah luar dari teks, tidak tertulis di dalam nas, tapi dimasukkan. Dan karena memang ada kesesuaian, tidak bertentangan. Yang anehnya itu orang bersedekah infak, kumpul-kumpul, melakukan pembacaan salawat Nabi, dimasukkan kepada bab bid'ah. Ini kan aneh. Itu nggak masuk dalam ijtihad itu. Jadi ijtihadnya orang yang mengharamkan maulid Nabi itu ijtihad yang jauh. Bukan tidak mengena sama sekali. Tapi kalau ijtihadnya orang merayakan maulid Nabi, ini sangat jelas. Dengan tadi ceritanya Sayyidina Musa, ceritanya Sayyidina Musa, orang Yahudi bergembira dengan Sayyidina Musa. Iya, karena keselamatan Sayyidina Musa, keberadaan Sayyidina Musa ada artinya. Kenapa kita tidak menghormati Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan itu bukan disam. Lah kalau yang mengatakan kita niru, kita Natalan, ini dari mana ijtihad itu? Nggak nyambung. Jadi ini harus perhatikan. Jadi nas itu adalah teks atau tertulis, tersebutkan di dalam sebuah nas, sebuah teks. Dalil dan hujjah. Kalau ijtihad adalah tidak dituliskan, akan tapi bisa dimasukkan dengan cara-cara istinbat atau cara-caranya para ahli ijtihad di dalam berijtihad. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bu ya, ada lagi nih pertanyaan Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, ini ceritanya ada orang yang ini Bu ya bertanya tentang kalau niat puasa di hari kelahiran Nabi Muhammad itu bagaimana niatnya? Atau mungkin karena rasa cintanya Bu ya. Memang jangan membuat sesuatu yang tidak pernah diajarkan Rasulullah dalam urusan ibadah-ibadah yang semacam itu. Lakukan ibadah yang baik. Setelah itu dalam irama bergembira. Anda lakukan puasa. Puasanya puasa mutlak. Puasa sunnah biasa Ibu. Kemudian setelah itu Anda niatkan. Dengan itu semua semoga dengan pahala puasa ini Allah mendekatkan aku dengan Rasulullah. Selesai. Menambah kecintaannya. Jadi tidak ada niat khusus disebutkan dalam niat. Tidak perlu, tidak niat khusus. Dan itu tidak diperkenankan karena kita membuat namanya puasa baru. Orang di hari kelahirannya ulang tahun misalnya, saya ingin berpuasa, puasalah, puasa sunnah mutlak, dan maksudnya berdoa tawasul dengan amal soleh seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dengan amal solehku puasaku hari ini, semoga umurku tambah panjang, semoga aku diberi kesehatan, semoga diberi kemanfaatan. Itu saja. Dan tidak ada puasa khusus di hari maulid itu tidak. Baik Bu, ada lagi satu pertanyaan lagi nih. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu ya, bolehkah katanya musik dicampur dengan sholawat? Sedangkan Rasul katanya melarang alat musik. Mungkin syukran Bu ya, dari Kafi di mana ini? Kita harus berbicara tentang alat musik pada orang yang berbicara tentang alat musik. Hujjah pengharaman alat musik itu. Baik, kita terima dulu Bu ya, ada telepon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa bicara sama Bu ya? Iya. Mau tanya Bu ya? Iya, mangga. Tadi kan Bu ya kan menyampaikan ini dari Pegambiran Bu ya? Dari Pegambiran, iya, mangga. Iya, yang Bu ya. Ini mau tanya tadi ya, Bu ya kan menyampaikan man agama itu barang siapa yang melakukan maulid Nabi itu apakah hadis itu kan hadis palsu ya Bu ya? Iya. Hadis palsu. Yang saya tanyakan apa itu benar-benar dari Nabi atau hanya sekarang manusia para ulama-ulama sekarang gitu, gimana? Kami mohon penjelasannya lagi Bu ya, supaya tenang gitu. Allah Bu ya. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada dari Pegambiran ya. Yang menanyakan itu. Baik, yang namanya hadis palsu itu tidak pernah diucapkan Rasulullah, itu karangannya orang. Makanya tidak boleh kita bawa-bawa. Hukumnya adalah haram membawa itu. Kita cukup hujahnya sudah sangat kuat dengan hujah yang pasti. Kita jangan membuat senjata yang makan tuan. Karena sekarang di sekeliling kita adalah orang-orang pendusta. Kalau kita suka membawa hadis yang semacam ini, mereka akan tertawa. Tuh, orang yang rajakan maulid Nabi berdusta kepada Rasulullah untuk mengukuhkan bid'ahnya. Dan mereka sudah menuduh bid'ah, apalagi kita kukuhkan dengan hadis yang palsu. Jadi itu memang maksudnya hadis palsu itu adalah berdusta kepada Rasulullah, tidak pernah diucapkan. Jadi jawabannya adalah ya pertanyaan Anda sendiri. Jadi adalah hadis palsu ya palsu. Biarpun disebutkan dalam kitab-kitab ahli palsu, para ahli hadis yang membahas ini semuanya. Tanyakan kepada ahli hadis. Memang kita harus super hati-hati ya di dalam membaca kitab Mawaid. Kitab Mawaid itu kitab yang isinya hanya wejangan-wejangan saja. Kadang-kadang untuk memperindah wejangan tanpa disadari menyaut hadis-hadis bohong. Padahal kalau kita kembali kepada hadis-hadis sahih bukan menurut kami, menurut Anda, menurut ulama. Kalau menurut ulama sahih, sudahlah selesai, ambil itu. Dan bisa disyarahi dengan sepanjang lebar tanpa harus membawa hadis-hadis palsu. Baik. Nah, lebih baik kita mengurai kalimat-kalimat, Masya Allah. Ada mengurai kalimat yang indah, kalimat sentuhan-sentuhan, kalimat hikmah, itu lebih bagus.
Ya jauh lebih bagus daripada membawa hadis palsu. Ada sebagian orang yang membuat kalimat-kalimat indah, ya. Nah, itu bagus, lebih bagus. Rumus-rumus kehidupan. Akan tapi segala kebaikan itu sumbernya dari Rasulullah. Tapi kalau saya mengatakan kalau Rasulullah bersabda, ini harus benar. Kalau tidak, bahkan ada sebagian orang yang tidak menghafal hadis, kurang itu mengatakan diupayakan au kama qala, sebaik au kama qala, atau seperti itulah kira-kiranya. Maksudnya agar tidak terjerumus di dalam berdusta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang lain baik Bu ya. Tadi apa pertanyaan apa? Tentang tadi Bu ya, tentang musik dan selawat. Selawat dibarengi dengan musik Bu ya. Kita belum membahas masalah musik di Benang Merah. Belum. Kelihatannya harus bahas secara khusus, dan ini adalah panjang lebar masalah musik. Jadi ini kesimpulannya begini. Hadis yang melarang tentang maulid, tentang musik yang dipakai oleh para ulama, hadis tentang itu hanya satu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan selainnya adalah tidak benar. Yaitu sayati ala ummati yuhilluna al-khirra wal khamra wal ma'azif. Akan datang suatu ketika pada umatku orang-orang itu pada menghalalkan khamr, zina, dan ma'azif. Dan ma'azif inilah yang dijadikan sandaran untuk mengharamkan alat musik. Lalu ma'azif itu apa? Ibnu Abbas mengatakan alatul lagwi. Jadi para ulama mengatakan bahwasanya ma'azif itu adalah alat-alat yang melalaikan. Alat yang melalaikan itu apa saja sih? Apakah mutlak semua alat yang melalaikan adalah haram? Sebab ada, kalau itu adalah alat musik, apakah itu mutlak semua alat musik adalah haram? Ternyata tidak. Buktinya Rasulullah juga memperkenankan dufuf, rebana dipukul untuk pernikahan. Padahal rebana juga bisa melalaikan, karena itu adalah irama-irama. Maka ternyata hadis itu adalah hadis yang satu-satunya hadis yang pernah ditolak oleh Ibnu Hazm kesahihannya. Kemudian setelah itu kita akan kembali kepada ulama. Ibnu Hazm menolak kesahihan hadis itu, biarpun diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tapi kita tetap selagi dibawa oleh Imam Bukhari adalah itu benar. Sahih. Ya, adalah benar. Kita tidak usah meragukan itu semuanya. Kemudian setelah kita katakan itu hadis benar, hanya perbedaannya apakah benar yang namanya ma'azif itu alat-alat musik yang selama ini kita lihat. Apakah semua lahu itu diharamkan? Ada lahu, sesuatu yang melalaikan tapi diajarkan Rasulullah. Mudaba'atun nisa, mencumbu istrinya, darbul khail, latih main kuda untuk perang, warimayah, latihan untuk main panah. Itu adalah melalaikan. Itu ternyata diajarkan. Ternyata lahu itu tidak semuanya haram. Dan juga di dunia ini dia, Allah sudah mengatur lamal hayatud dunya ila lahun wa la'ibun. Dunia itu adalah lahu, melalaikan, tapi tidak semua di dunia haram kan. Buktinya banyaknya halal. Ternyata kalau kita anggap ma'azif itu alat lahu, apakah mutlak semuanya itu adalah haram? Nah, ini adalah pembahasan yang panjang lebar, dan ini kayaknya perlu dihadirkan secara spesial, karena itu luas sekali supaya tidak salah paham. Nah, kemudian kalau orang ingin menghukumi alat musik sekalama ini, harus tahu hadis itu dan pensyarahannya seperti apa, penjelasan ulama tentang hadis tersebut. Jangan serta-merta ini adalah haram, bid'ah haram itu. Nah, kemudian setelah itu sebetulnya ada 5 hal yang harus mengerti kalau kita menghukumi tentang musik, nasyid, dan alat musik. Hubungan antara nasyid dengan alat musik. Di sini harus kita meninjau dari 5 hal. Tidak bisa kita rinci di sini 5 hal. Yang pertama, bagaimana hukumnya menyenandungkan syair? Boleh atau tidak? Jawabnya adalah jelas, menyenandungkan syair adalah boleh. Pada zaman Nabi ada Nabi Muhammad punya penyair-penyair dahsyat seperti Sayyidina Hasan bin Thabit. Kemudian setelah itu siapa yang menyenandungkannya? Biarpun itu sholawat yang diperkenankan, tapi kalau perempuan ganjen di depan laki-laki jadi haram. Kemudian kapan waktunya? Kalau di tengah malam ganggu orang yang lagi istirahat juga tidak diperkenankan. Kemudian yang keempat, di mana tempatnya? Kalau tempat kotor, tempat hina, tempat perzinaan, lalu sholawatan di situ merendahkan sholawat Rasulullah SAW. Baru yang kelima adalah dibahas tentang ma'azif. Kalau dibarengi dengan alat itu apa? Dan apakah diberikan antara yang out yang ada benangnya atau tidak ada benangnya? Ini perlu dibahas secara panjang lebar dan detail. Dan tapi setelah itu kita akan kembali kepada para ulama. Waktu ulama mengharamkan alat musik karena alat musik itu da'bul fusak, kebiasaannya orang-orang fasik, bukan karena nas atau teks. Jadi selagi alat musik itu menjadi ciri khasnya orang fasik, maka hukumnya haram kita untuk mengikutinya. Itu saja. Tapi selagi alat musik itu adalah tidak menjadi kebiasaan orang fasik, maka kembali hukumnya kembali sesuatu yang mubah. Nah, katanya bukan suatu kemuliaan. Mubah, itu saja. Bukan berarti sunnah dengar musik. Innalillahi na'udzubillah. Ya, bukan. Makanya adanya radioku itu adalah bukan kita mengajari untuk dengar musik, tapi untuk mengundang orang bagaimana bisa
mendengarkan tausiah yang lainnya, sementara alat musik yang disajikan di sini adalah bukan alat musik yang menjadi ciri khasnya orang fasik, hadabul fusak. Jadi bisa disimpulkan kalau alat musik yang sudah menjadi ciri khasnya orang fasik, mabuk dan sebagainya, maka itu adalah haram. Tapi kalau alat musik sudah menjadi cirinya adalah kebaikan, maka itu tidak jadi haram. Kelihatannya nanti harus dipanjang lebar. Intinya adalah ada beberapa alat musik yang tidak boleh dibarengi dengan sholawat, yaitu alat musik yang menjadi spesial khasnya musiknya orang-orang pemabuk, orang-orang fasik. Tapi kalau sudah menjadi ciri khasnya orang Islam, orang yang agama, orang yang ibadah, maka alat musik itu menjadi tidak apa-apa, diperkenankan. Baik, gitu kesimpulannya. Nanti insya Allah rinciannya akan ya, karena ada beberapa hujah-hujah yang juga ada yang palsu, ada yang ini kadang membela hawa nafsunya mendatangkan hujah palsu, itu bawa biasa di dalam keadaan hujah. Makanya orang zaman sekarang itu justru tidak diperlukan, bahkan kayak ada sebagian imam mengatakan haram sok berdalil. Gara-gara kehabisan dalil nanti nyabut asal dalil seolahnya cocok padahal tidak cocok. Makanya mengajari orang kurang ajar itu kalau zaman ini dikit-dikit berdalil. Sementara kami pun tidak pernah ini berdalil. Kalau kita membawa hadis Nabi bukan kami berdalil, kami nukil omongan ulama, ini loh dalilnya, bukan dalil dari kami tidak ngerti dalil. Sebab kalau orang dibiasakan dengan sok berdalil itu berbahaya. Bisa Al-Quran dimaknai semaunya sendiri seperti yang pernah kita temui. Atau kita dialog masalah tawasul, masalah ziarah kubur, kemudian masalah da'us tawaf. Ternyata lihat, dia membawa ayat Al-Quran tidak pernah dicontohkan oleh para salafus soleh. Jadi dimaknai semaunya sendiri. Karena apa? Kehabisan dalil. Akhirnya bisa berbohong. Jadi menafsir Al-Quran dengan otaknya sendiri, bukan dengan otaknya para ulama-ulama, bukan niru. Nah, ini ngawur. Maka ini adalah paling berbahaya, sok berdalil. Tapi ketahuilah kalau Anda ingin dalil, akan kami bacakan dalilnya ulama, tapi bukan dalilnya Buya Yahya. Selesai. Baik, kelihatannya untuk masalah musik ini ya kita harus ada pembahasan khusus ya. Jadi kita akan agendakan satu pertemuan ya, atau mungkin beberapa pertemuan barangkali tidak bisa tuntas. Jadi kita akan bahas tentang masalah musik ini. Dan kelihatannya Buya kita harus segera pamit undur diri karena di studio sudah menunjukkan pukul 6:56. Dan untuk lebih aktualnya program kita pada pagi hari ini ditutup dengan doa Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah. Berikan kepada kami kecintaan kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad yang bersumber. Saudara-saudara kami ya Allah yang saat ini kurang cinta, jadikan mereka semakin cinta kepada kasih-Mu. Amin ya Allah. Dan jadikanlah perayaan Nabi yang Maulid Nabi yang dilakukan oleh para kaum muslimin menjadikan sebab mereka dicintai oleh kasih-Mu. Amin. Dan jauhkan mereka dari cara merayakan yang haram ya Allah. Jika ada di tempat-tempat kami perayaan Maulid Nabi yang haram, ampuni mereka ya Allah. Dan berikan kesadaran untuk melaksanakan Maulid Nabi di tahun depan dengan cara yang lebih baik ya Allah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami kebenaran sebagai kebenaran untuk kami ikuti. Tunjukkan kepada kami kebatilan sebagai kebatilan untuk kami jauhi ya Allah. Tunjukkan kepada kami bid'ah sebagai bid'ah dan sunnah sebagai sunnah ya Allah. Jika ada orang yang membid'ahkan sunnah atau mensunnahkan bid'ah, maka berikan kepada mereka bimbingan agar mereka selamat ya Allah di dunia dan akhirat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Muliakan kami di dunia dengan mencintai kekasih-Mu Nabi Muhammad, dan di akhirat dengan duduk bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Berikan kepada kami semua husnul khotimah dalam keadaan iman setelah panjang umur ya Allah. Iman tambah panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik sahabat radioku 101,9 FM, akhirnya kita harus segera berpisah ya, yang Ozi ya, dan saya ada Ozan dan Ozi pamit undur diri di hadapan dari ruang dengar sahabatku semua, dan diakhiri dengan doa kifaraah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.